Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya mendapat kepercayaan dari pimpinan Stay As-Sunnah untuk sharing dalam bidang penelitian. Salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Wakil Ketua Ketua yang juga sudah ikut mengabdi di Fakultas Dakwah pada semester ini mulai ya. Bapak Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kalab, sudah ada Kalab, Kepala Laboratorium, para dosen hadirin yang berbahagia. Tadi sudah diantarkan bahwa kegiatan ini ya diharapkan dalam rangka pengembangan kelembagaan kita. Saya pikir memang harus menjadi program rutin. Pertama tentunya mengidentifikasi. Saya pikir analisis SWOT cukup bagus digunakan. Barangkali dalam menyusun visi misi kita awali dengan analisis SWOT dulu. Apa strength, kekuatan yang kita miliki, terus ditingkatkan sehingga menjadi keunggulan. Yang kedua, apa weakness, kelemahan yang kita miliki, sehingga program-program kita untuk meminimalisir kelemahan kita. Kemudian apa yang menjadi opportunity, peluang yang harus kita manfaatkan, dan apa threats, tantangan, ancaman yang perlu kita waspadai. Saya pikir analisis ini menjadi penting buat sebuah lembaga pendidikan. Bahkan di Fakultas Dakwah, mata kuliah SWOT ini kita perkecil SWOT pribadi dulu untuk mengembangkan anak didik kita sehingga dia bisa mengenal apa potensi dirinya, bisa dia kembangkan, apa kelemahannya yang bisa dia coba atasi. Kita belum ada konseling ya, mungkin konseling perlu juga tidak bentuk jurusan dalam bentuk praktek ya. Sebab semua orang punya masalah. Kita agar masalah itu jangan sampai jadi tambah besar, kemudian menghambat dalam kemajuan. Barangkali saya menganggap program ini program weakness tadi, di mana sisi kelemahan perlu kita isi, yang secara terus-menerus sebenarnya. Banyak bidang, apalagi baru 2 tahun, banyak hal barangkali perlu ya sharing dengan pihak-pihak lain. Kami juga berterima kasih. Bulan 12 yang lalu ya kita naikin MOU. Fakultas Dakwah 1 semester 2-3 kali MOU. Kemarin kita baru MOU lagi dengan jaringan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hari Jumat kemarin kita ke Polda dengan Pak Heri ingin kerjasama sebagai Direktur Bimbingan Masyarakat, dan itu akan menjadi plus nanti ketika akreditasi. Bahkan tidak hanya tingkat sekolah tinggi, tapi pada tingkat jurusan. Itu barangkali diharapkan tidak berarti bahwa saya lebih tahu tentang penelitian, tapi saya lebih senang sharing saja. Kalau di istilah anak muda, tidak kenal, tidak sayang, tidak bisa kerjasama kalau dalam konteks perguruan tinggi ya. Kalau dalam konteks anak muda lain lagi ceritanya. Saya agak beragam pendidikan ini yang ditempuh. YIN Sumatera Utara dulu ini cikal bakal jurusan komunikasi, penerangan penyiaran Islam, kemudian sekarang berubah menjadi jurusan komunikasi penyiaran Islam. Kemudian S2 di perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan di USU. Kemudian S3 di Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kenapa dulu di sini? Karena dulu saya jadi dosen pengembangan masyarakat. Kita punya 4 jurusan: komunikasi penyiaran Islam, manajemen dakwah, bimbingan penyuluhan, dan pengembangan masyarakat. Dulu dekannya minta saya kuliah ke USU supaya tenaga
bangunan masyarakat. Sementara mata kuliah saya adalah ilmu dakwah. Kemudian terakhir persoalannya kalau lanjutkan di USU tidak bisa guru besar. Jadi harus cari di mana ada dakwah. Ingin mencari pengalaman luar negeri, saya cari di sini ada konsentrasi dakwah tamadun Islam dan tamadun Asia. Maka program fakultas dakwah keliling Asia, Pak. Jadi kemarin kita sudah Thailand, Singapura, kemarin kita baru pulang dari Brunei tanggal berapa? 6 yang lalu ya. Jadi, sebab saya juga Asia, jadi Asia ini harus kita kuasai. Apalagi ke depan ini Asia diharapkan menjadi mitra kita. Inilah pengalaman sedikit. Ini saya 7 tahun pernah jadi peneliti di pusat penelitian. Barangkali inilah akan kita sharing pengalaman sebagai staf peneliti di IAIN barangkali. Kemudian pernah diberikan kepercayaan sebagai kepala lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Chonyadin. Yang terakhir rektor satu periode kedua tidak berakhir kepada sini karena harus menerima amanah di fakultas dakwah, meninggalkan yang besar ngambil yang kecil. Nah, orang ketawa juga ini rektornya ditinggalkan di sana ngambil sebagai dekan. Kenapa? Karena rasa sense of belonging, rasa memiliki sebagai dosen fakultas dakwah. Tentunya saya ingin mementingkan di dalam, karena sekarang ada problem di IAIN. Dosen IAIN kadang lebih serius di luar daripada di dalam. Ini akan rusak lembaga kita. Makanya perlu komitmen. Setiap pejabat yang saya angkat itu taken kerjasama, taken komitmen, tidak boleh main-main. 3. Yang pertama disiplin. Yang kedua mengikuti aturan yang ada. Nanti kalau enggak datang KPK rusak kita, ya kan? Kalau enggak ikut aturan undang-undang yang ada. Yang ketiga adalah bisa kerjasama, itu penting saya pikir. Cukup itu saja. Berbagai pelatihan yang penelitian sudah diikuti. Mungkin kita akan sharing lah di sini nanti. Yang saya punya pengalaman juga 3 bulan meneliti di Banten ya. Dulu belum provinsi, dia masih bagian dari Jawa Barat ya. Menarik juga sedikit barangkali yang selama ini dipelajari masuk SWOT. Saya sangat senang belajar dan mengajar SWOT ini karena ini menurut saya sangat penting buat tidak hanya buat mahasiswa, buat lembaga, buat setiap orang. SWOT ini penting menurut saya. Pengalaman penelitian barangkali sedikit saja disampaikan. Pengalaman penelitian. Dan berbagai pengalaman mungkin kita diskusi saja, bukan berarti pengalaman saya bisa kita padukan nanti sehingga menjadi satu. Itu sekedar ta'aruf. Saya sudah minta karena kita 1 hari di sini, saya ingin lebih kenal dulu Pak Farul Razi. Oh ya, sudah selesai S2-nya Pak Farul Razi ya. Pak M. Rifial SPDI, iya, Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Metode pendidikan anak dalam surat Al-Luqman ayat 12. Pak Sudirman, ya, Pak Sudirman ini belum mengisi ini. Saya sangat berharap ada isiannya. Kemudian Pak Baharul Ulum, ya, Garut. Juga ini S1 PAI metode penanaman keagamaan pada anak usia dini Raudhatul Anfal. Yang lain kosong.
Wah, Pak Wagiman Manik. Iya. Kutalim baru ini? Iya, Pak. Kutam baru. Kutam baru ya. Tarbiyah. Pengaruh kemandirian siswa dalam belajar dan dalam memahami materi. Pengaruh kemandirian siswa dalam belajar dan kemampuan dalam memahami materi belajar. Profil guru di zaman Nabi, ini tesis ya? Lagi garap. Garap ya, oh bagus. Pak Khairul Anhar, iya, syariah ya, syariah hakikatuhu wajituh. Oke. Ya, Pak Edi Suheri. Oh iya, di dakwah ini, strategi dakwah pada era modern, pendekatan dakwah masyarakat perkotaan. Kemudian Pak Daryanto Setiawan SPDI, Tarbiyah pengaruh tayangan sinetron terhadap siswa dalam perencanaan. Bagus ini, S2-nya insya Allah dalam perencanaan. Bagus. Saya sering memotivasi orang, kalau Lion Air itu punya apa? Punya moto apa? Every can fly. Saya pikir itu bagus sekali. Itu memberikan optimisme. Jadi dalam konteks kuliah, konteks haji juga saya bilang, setiap orang bisa naik haji dengan berbagai teori yang kita buat ya. Ternyata itu bisa. Saya senang menghadapi orang-orang optimis seperti Pak Daryanto ini. Pendidikan agama Pak Munajat SPDI. Ya, pendidikan agama Islam Darul Arafah Stain. Oke, syukran. Hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa sekolah tinggi agama Islam. Sunnah Islam dan Tanjung Moral. Oke. Ali, Pak Ali Mas Mukal Karim? Ali Masnur, syariah. Sahih kafir makhlufah ad-darul kulli wa ya. Oke. Kemudian tarbiyah Pak Muhammad Sapi'i Harahap. Ya, Pak Harahap. Pemikiran pendidikan Islam menurut Abdullah Nasih Ulwan ya. Saya senang baca bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam ya. Itu bagus sekali buku beliau itu. Kemudian juga S2 insyaallah ya, bagus sekali. Ya. Ini masih S2 insyaallah kan? Baik, Pak Irham Dongoran LC. Oh ya, sudah akrab sekali. Panglima Syariah Libya Jakarta, istishab dalam pandangan fikih Islam. Oke. Bagi yang belum, saya sangat berharap karena kita akan berinteraksi baik pada hari ini maupun hari-hari berikutnya. Pertama untuk kami akan bawa ke Medan ini. Inilah SDM As-Sunnah. Nanti kami bisa boleh panggil kan karena udah kerja sama ya. Panggil ini satu kan begitu ya. Ya. Ya? Oh begitu, oke. Kalau ada jangan bid'ah itu nanti mengada-ngada kan. Woi, yang lain saya tunggu informasinya. Jadi saya berdiskusi dengan al-ustadz kita, apalah materi yang kita sampaikan. Beliau bilang, ya dasar sedikit, kemudian langsung naik ke tangga atas gitu ya. Karena kalau langsung lompat kan bisa cedera ya kaki. Jadi ya naik bertangga lah kan gitu ya.
Untuk itu di pagi hari ini mohon maaf kita mengulang kaji. Sebab semua sudah sarjana, tentunya sudah punya pengalaman. Pada prinsipnya semua kita ini punya bakat peneliti. Tapi contoh, coba sampaikan satu isu, pasti akan sibuk orang. Coba sampaikan satu isu berkenaan dengan as-sunnah yang strategis. Itu pasti akan sibuk orang mencari. Apa ya. Akhirnya itu kan bakat meneliti itu. Ya, jadi artinya apa? Secara inherent telah menyatu pada diri kita sesungguhnya bakat untuk meneliti. Namun kadang-kadang kita mengabaikan aspek ilmiahnya sehingga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dan begitu persoalannya ya. Nah, jadi sekarang adalah pengalaman atau bakat ini sudah ada, tinggal kita coba bungkus saja dia menjadi ilmiah, diterima. Ini yang persoalannya. Maka pagi ini kita mulai dengan konsep dasar. Ada di print skidulnya. Sebentar tolong satu skidul supaya jangan enggak skidulnya, saya udah print. Ada Ustaz, di print satu skidulnya. Kalau boleh pemandu buat saya di sini, karena harus pakai garis-garis kebijakan kan. Oh ya, syukran. Oke. Saya harus memulai dari sini. Ada satu buku yang menarik, Cherish Every Moment. Kira-kira apa artinya? Cherish every moment. Nikmati, fokus pada setiap momen. Kalau bapak-bapak membaca ini, itu tidak fokus. Saya pikir ini dilupakan saja dulu, nanti kita jadi bahan diskusi saja. Kita fokus ke slide ini. Itu satu teori bagus sekali, silakan dibaca buku itu, Cherish Every Moment. Kita sambil nonton makan. Nonton tidak sempurna, makan tidak bisa kita nikmati. Kita diajarkan salat itu menurut saya adalah untuk fokus. Luar biasa. 5 kali sehari semalam diajarkan kita jadi orang yang fokus. Ternyata orang-orang besar, orang-orang sukses adalah orang yang fokus. Kita disuruh fokus oleh Allah 5 kali sehari semalam dengan salat wajibnya saja ya. Luar biasa. Saya ingin ngajak kita fokus dulu supaya tidak sambil membaca, kita fokus kemari dan penjelasan. Kita sudah sama mengenal ini dan tadi sudah disinggung oleh Pak Wakil Ketua tentang Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya coba lihat di undang-undang terakhir. Ini undang terakhir ini tentang pendidikan tinggi. Undang-undang nomor 12 tahun 2012. Ini adalah undang-undang terakhir tentang pendidikan tinggi. Jadi kalau ingin, sudah punya Pak ya, mudah-mudahan ya. Nah, kalau belum, segera ini dikuasai, sebab inilah dasar kita mengelola perguruan tinggi. Ya. Tambah lagi, satu lagi PP 66 Pak, tahun 2010. Ya, PP 66 tahun 2010, itu juga penting untuk dikuasai. Setelah saya lihat, Undang-Undang nomor 12 2012 masih ditemukan Tridharma itu belum bertambah. Walaupun Rektor YIN telah menambah Tridharma, Dharma yang keempat, yaitu kewirausahaan. Sebab ke depan ini output kita, alumni kita ternyata yang lebih luas lapangan pekerjaan adalah di wira swasta, entrepreneurship. Maka Fakultas Dakwah telah merintis ke sana, baik studium general, kerjasama dengan berbagai pihak yang bergerak di wira usaha, kemudian PPL, pengalaman lapangan mahasiswa itu langsung. Bang, udah kita buka kemarin itu ke mahasiswa di Fakultas Dakwah. Ya, ini
Ini rektor menambah apa ya? Menambah dharma lagi kewirausahaan. Tadi sebutkan ini sudah hari-hari kita lalui. Kemudian ini juga sudah sangat akrab. Mungkin ini yang masih kurang akrab ya, kurang akrab. Ada hubungan antara 1, 2, dan 3. Ini nggak terpisah ini. Selama ini dipahami terpisah dan keliru. Dan juga ada yang salah memahami pengabdian masyarakat. Sebenarnya adalah yang tengah ini mempengaruhi ke kiri dan mempengaruhi ke kanan. Kenapa dia di tengah ini juga ada filosofisnya. Sejatinya pendidikan pengajaran itu harus berbasis pada penelitian. Sejatinya pengabdian masyarakat itu berbasis pada penelitian. Kita selama ini menganggap kalau udah ceramah itu udah pengabdian masyarakat lah. Itu tidak orang perguruan tinggi juga bisa. Ustadz saya yang tidak mau laporan tinggi. Apa beda sih pengabdian masyarakat orang kampus ngeluar kampus? Kalau kampus pengabdian masyarakat harus berbasis pada penelitian. Sehingga dia kena. Tadi kami diskusi di ruangan Pak Ketua, jangan sampai apa yang kita lakukan seperti berbisik kepada orang tuli dan senyum kepada orang buta. Ada nggak manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Ya kita sudah melakukan sesuatu, saya sudah senyum. Ya tabassumuka fi wajhika laka sadaqatun, tidak dapat sedekah. Tapi pertanyaannya adalah, ya pahala tidak dapat lah. Tapi sekarang efektif nggak senyum kita kepada orang buta? Ternyata kan persoalan ini, persoalan ilmiah ini. Kami sudah berbuat, sudah kami. Tidak sampai di situ. Kalau orang perguruan tinggi tentunya harus ada efektif tidak, efisien tidak, tepat sasaran tidak, dan lain-lain. Ini persoalan kita. Makanya dia di tengah. Jadi apa sih temuan penelitian kita yang bisa kita praktek ke masyarakat? Kalau baca Quran yang terakhir kan metode Iqra. Apakah As-Sunnah misalnya sudah menemukan satu metode baru yang lain yang lebih dari Iqra misalnya? Atau metode baca kitab kuning yang hasil temuan orang As-Sunnah misalnya yang bisa kita ajarkan di tempat lain? Itulah menerapkan metode baca kitab kuning, baca Quran tadi dengan lebih efektif, efisien, lalu diterapkan ke masyarakat. Itulah sesungguhnya pengabdian bagi perguruan tinggi, bukan ceramah, khutbah. Itu tidak kita pun bisa, orang lain. Itu membedakannya. Kita selama ini udah anggap, oh kayu sudah kemauan kami pengabdian masyarakat. Oke, pertanyaannya, kalau kita tidak pengabdian, berjalan nggak khutbah? Berjalan. Kalau itu dada kita bisa berjalan kan? Jadi di mana peran kita yang beda dengan orang lain? Ini persoalan. Nah, jadi saya sering bilang ketika KKN pada mahasiswa, jangan Anda KKN kan termasuk pengabdian masyarakat ya. Jangan KKN, selama ini khatib sudah ada, datang Anda mengadakan khatib, akhirnya dia tersinggung. Yang sudah ada orang kerjakan, masa kerjakan lagi? Apa yang belum ada di desa itu orang lakukan? Sesuatu yang baru. Hasil penelitian tentunya survei dulu ya. Survei. Makanya sebelum KKN ada survei dulu. Kita insya Allah tahun ini di Bahoro dan sekitarnya, daerah mayoritas muslim, daerah yang kemarin sudah kita ke sana. Walaupun Labura juga minta oleh Bupati Labura, Pak Buyung, tapi kita masih mengikuti permintaan Pak Ngogesa dulu tahun ini. Jadi itu Ngogesa ya, Ngogesa. Ya, ya salah ucap sedikit nggak ada masalah itu, dimaafkan. Ya. Jadi ini membedakannya. Banyak orang yang keliru di sini. Ya, orang keliru bahwa beda pengabdian masyarakat perguruan tinggi dengan pengabdian masyarakat bukan orang perguruan tinggi. Padahal harus berbasis ini dan harus dari temuan-temuan yang baru. Ini kalau suruh ceramah 1 jam, nggak tahu kita mana intinya, mana pangkalnya. Ada mungkin temuan yang baru sekarang, ceramah cukup 10 menit, khutbah 10 menit sudah mantap dia. Itu beginilah pola ceramah itu. Pondok Dakwah telah mencoba itu, membuat sekarang praktikum pidato dengan satu pola singkat. 15 menit sudah terlalu banyak itu. Ini setengah jam ceramah, kita nggak tahu putar-putar di mana-mana kan begitu ya.
Ini kan problem dai kita yang tidak tersentuh dengan dekat dengan dunia berdialog. Dia pengalaman dia ceramah dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Itu aja polanya. Pengantarnya 20 menit. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian akhirnya tidak berakhir ceramahnya. Akhirnya tidak berakhir ceramahnya. Ini problem kita dalam masyarakat. Ini kan siapa yang meluruskannya? Makanya kami datang ke Waspada, tolonglah Waspada sediakan kolom untuk fakultas dakwah, wawasan dakwah. Mau kita luruskan konsep dakwah. Dalam pemahaman orang, dakwah kan pidato ceramah. Dakwah itu sangat luas kan. Yang kedua, kita ingin kritik di masyarakat pola-pola ceramah dakwah itu yang tidak benar. Termasuk yang di Bandung kemarin kan, kemudian Ustadz Solmed dan lain-lain. Antara dakwah, antara amal dan amplop kan masih persoalan hari ini kan. Ya, persoalan kita. Ini siapa yang menyelesaikannya? Saya pikir enggak orang lain, harus kita. Ya. Dakwah antara 2A, yaitu amal dan amplop. Kan gitu ya. Ini kan persoalan ini. Jadi ini kalau begitu di tengah ini tidak, setiap di tengah rasanya penting. Di tengah itu menentukan biasanya. Ya. Dia jadi moderasi ya, ke kiri dan ke kanan ya. Jadi kalau itu penting ini untuk kita diskusikan. Pasal 1 ayat 10 disebutkan, hanya mengulang, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah. Jadi ada kaidahnya, ada metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan berkaitan dengan pembahasan dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekedar mengulang saja. Ini kita mulai di sini. Penggolongan penelitian menurut tempat pengumpulan data. Jadi dalam skripsi anak-anak kita nanti harus bunyi ini. Harus bunyi. Ini sekarang semester 4 ya. 4 semester 6, kalau di IAIN sudah KKN itu. Kita bukan semester 8, dia cepat ya selesai. Jadi akhir ujian semester 6, dia sudah KKN 4 SKS. Bukan di semester 8. Sudah semester 8 cepat selesai. Iya, khusus nulis saja. Jangan sampai nanti skripsinya ya di markup, skripsinya ya di karbit, akhirnya dia tak punya pengalaman dia. S2 akan lama selesai itu nanti. Ini sekarang kemarin saya terima 200 sekian S2 dropout dari IAIN, SK Rektor, dan S3 sekian banyak. Termasuk di Fakultas Dakwah 6 orang yang S3-nya. Kita sedang 34 orang sedang S3 sekarang. Tapi ada solusi diberikan oleh Pak Rektor, yaitu ada registrasi kembali, kan begitu ya? Kasih name kembali. Udah bagus lah, terima kasih yang Pak Rektor menurut saya. Kan masih diberikan waktu lagi kan? Baik mahasiswa S1, S2, S3, penyelesaian studinya sangat terkait dengan ini. Kalau lemah penelitian, itu susah. Mohon maaf, ada yang gagal kuliah, persoalan di sini. Persoalan di sini, terutama di S3-nya ya. S3 agak ketat ya, di metodologinya. Jadi artinya menguasai penelitian merupakan langkah percepatan untuk bisa selesai S2. Kemudian dosen, mohon maaf, ada sebagian dosen kita memang dulu dosen saya, sekarang golongannya di bawah saya. Ya, masih 3D. Saya sudah habis, alhamdulillah, sudah 4C. Baru bisa 4D ya, guru besar. Mohon doa. Mudah-mudahan segera disidangkan di tingkat nasional ya. Jadi sangat terkait dengan penelitian. Saya ingin kita lebih serius, terutama serius membimbing anak-anak kita sehingga tepat penelitiannya. Penelitian dari sisi tempat pengumpulan data dibagi 3. Pertama, penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian lapangan, field research, penelitian laboratorium atau laboratory research. Jadi ini dilihat dari sisi, jadi melihat sesuatu dari sisi mana. Ini kadang kacau di penelitian, tidak melihat dari sisi mana. Jadi melihat dari sisi
tempat pengumpulan data, maka dibagi 3 ini. Jadi ada data diperoleh di lapangan, ada di perpustakaan, atau ada di laboratorium. Jadi harus bunyi itu. Bahwa penelitian ini penelitian library research, ini adalah field research, ini adalah penelitian laboratorium. Disebut penelitian kepustakaan apabila ingin menyelidiki pengumpulan data bahan seperti buku, dokumen, majalah, surat kabar, surat penting, dan itu semua ada di perpustakaan. Dari judul yang ada ini saya lihat ini penelitian kepustakaan. Ini misalnya Pak Irham Dongoran, Irham ya. Ini penelitian kepustakaan. Karena fikih itu ada di mana? Di buku fikih. Buku fikih itu ada di perpustakaan. Pemikiran Abdullah Nasih Ulwan itu perpustakaan. Dan mana yang lapangan? Ya, hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Ini lapangan. Boleh jadi ini laboratorium, tergantung nanti kita coba jelaskan. Dan seterusnya. Pengaruh tayangan, lapangan. Strategi dakwah, lapangan. Dan seterusnya mungkin. Ya? Strategi dakwah pusaka. Tidak disebut apa tempat di sini ya. Masyarakat perkotaan. Jadi pemikiran yang dilihat. Oh ya, oke. Jadi ya, karena ini nggak disebut tempatnya ya. Jadi dalam pandangan pemikiran tokoh ya. Baik. Penelitian lapangan karena datanya diperoleh di lapangan. Subjek penelitiannya baik individu, keluarga, kelompok, lembaga. Penelitian lapangan sering dibedakan kepada penelitian sejarah, deskriptif, survei, eksperimental, grounded research, penelitian tindakan atau terapan. Penelitian laboratorium disebut laboratorium karena dia ada eksperimen di situ. Mohon maaf, jangan diartikan laboratorium sebagai laboratorium kimia. Nah, yang kita maksudnya laboratorium agak lebih luas dia. Di mana ada eksperimen di sana, maka dia disebut laboratorium. Walaupun dia mungkin diuji coba di lapangan. Misalnya di bawah ada contohnya. Ya. Lazimnya eksak. Tapi sekarang ilmu sosial pun sudah mulai dilakukan di laboratorium atau disebut penelitian laboratorium. Kita lihat ada di bawah nanti. Iya. Karena ini workshop, sekarang kita mengidentifikasi. Kalau judul pertama ini penelitian apa? Perpustakaan ya. Kenapa? Konsep yang kedua tafsir ini tempatnya di mana? Di perpustakaan. Ya? Oh, enggak, itu kita edit dulu, ada kesalahan. Kalau yang kedua? Lapangan. Ya, hubungan antara ibadah salat dengan jenis pekerjaan pada masyarakat dengan kumuh di Kota Medan. Pemikiran dan perjuangan dakwah M. Nasir, dakwahnya harus dibuang satu. Tidak boleh. Ini tak benar judul seperti ini. Jadi ini
perpustakaan. Penerapan metode tariqah wihdah dalam mata kuliah bahasa Arab pada jurusan PBA Said As-Sunnah Tanjung Merawah. Ini penelitian apa? Jadi silakan meneliti ini ya. Ada pakai kita tariqah wihdah di sini. Tariqah wihdah. Ada tariqah wihdah, ada dikenal dalam bahasa Arab? Pakai itu. Ya. Ya. Ini penelitian apa ini? Laboratorium. Ini bisa lapangan, bisa laboratorium. Tergantung nanti bagaimana kita merumuskan dalam Pak ya. Ya, ini bisa lapangan, bisa laboratorium. Lapangan ya karena ini. Tapi ketika dia nanti kita desain penelitiannya, dia menjadi misalnya ada nanti kalau ada 2 kelas, ada misalnya semester 4A, 4B. Yang semester 4B tidak kita pakai metode ini. Lalu kita bandingkan, maka ada kelompok kontrol namanya, maka dia disebut sebagai laboratorium. Atau ini kita bagi 2, atau kita ada pretest dulu, nanti akan kita jelaskan di bawahnya. Ada pretest materi yang sama atau 1 semester ya, 2 semester. Di awal semester kita tes materi yang 1 materi kita tes. Kita lihat hasilnya. Lalu kita terapkan metode tertentu, kita tes lagi setelah hasil. Bagaimana perbedaan hasilnya? Maka ini laboratorium sesungguhnya. Karena dia ada eksperimen di situ ya. Ngetes. Ada pre-test, ada post-test. Jadi kita lakukan intervensi, ya kan? Intervensi. Ini pada mahasiswa, bisa pada masyarakat kan, bisa pada berbagai bidang sesungguhnya. Bisa kita tes. Dalam metode dakwah juga, dalam berbagai metode pendidikan juga kita lakukan sebenarnya. Jadi dia bisa menjadi penelitian laboratorium karena ada di sana treatment, perlakuan khusus. Ya, kalau dieksak kan tikus biasanya yang dijadikan uji cobanya. Kalau di sini kan mahasiswa, beda mereka di laboratorium yang ada alat-alatnya itu, kita di kelas. Cuma caranya kan cara laboratorium sebenarnya. Ya, ada pre-test, tes sebelum, kita berikan treatment, post-test, kita lihat hasil. Lalu ada kelas yang atau ada kelompok lain yang tidak kita pre-test, post-test, 1 tetapkan metode A, 1 metode B. Mana yang lebih efektif hasilnya? Ini juga laboratorium sebenarnya. Jadi ini tidak hanya untuk penelitian keluar, kita bisa lakukan, saya lebih senang sesungguhnya penelitian kepada mahasiswa kita, yang bisa untuk mahasiswa. Ya, nggak terlalu besar biaya diperlukan, waktu. Jadi dosen itu kalau setiap semester disuruh meneliti nggak susah sebenarnya. Dia bisa merancang. Misalnya untuk deskriptif, yang masuk ini coba buat deskriptifkan. Sisi ekonomi, kayak mana ekonomi orang tuanya, sisi pendidikan orang tuanya bagaimana, dan orang tuanya yang kita lihat dulu. Ada nggak nanti korelasi antara pendidikan orang tua dengan misalnya motivasi belajar atau ekonomi dan berbagai faktor lainnya. Orang tua 2 orang, ayah dan ibunya kan. Data kan sudah ada mahasiswa kita. Kenapa tidak dijadikan sebagai objek penelitian misalnya? Meneliti nggak terlalu jauh-jauh menurut saya. Bahkan bisa meneliti teman antar dosen kan begitu ya. Ya. Sekarang saya sedang membimbing 1 tesis S2 yang semula dia mau ngambil sampelnya di Tanjung Balai sana. Ngapain kamu jauh-jauh ke sana? Siapa yang nanti memberikan otoritas bahwa si anulah keluarga sakinah? Saya tanya, apa ini salah Pak? Aduh, ini mohon maaf, ini ada kesalahan dosennya itu ketika seminar proposal. Maka saya bilang, S2 itu harus memanggil pembimbing ketika seminar proposal. Nggak korban mahasiswa, nggak terlalu lama dia. Di dakwah sudah mulai sekarang, nanti di semester 7 ya,
Itu seminar proposal, ada 2 orang pembimbingnya, 2 orang penguji proposalnya. Jadi mahasiswa coba ungkap di situ sehingga buat masukan buat pembimbing. Kalau pembimbingnya tidak hadir, nanti dia akan robah-robah lagi, mahasiswanya nggak selesai kuliahnya. Kita ingin tepat waktu lah mereka selesai, bukan ingin kita karbit ya. Tapi dengan sistem yang kita buat, kita inginkan lebih cepat mereka selesai. 8 semester harus selesai. Itu juga akan pengaruh pada akreditasi. Kalau dia harus 9 semester, 10 semester, apalagi sampai 14 semester. Karena paling lama 14 semester ya. Paling lama untuk S1. Nah, itu pun karena dipaksa-paksa selesai pula. Jangan seperti itu. Kita inginkan ya. Atau karena ada syafaat ya. Ada syafaat ya. Ya daripada dia di sini tidak selesai, kita selesaikan saja kan. Jadi artinya apa? Tidak terus sibuklah untuk keluar. Tapi kalau keluar ya bagus juga untuk tahu dunia luar bagaimana ya. Tapi untuk pengembangan kelembagaan kita di dalam, coba mulai dulu. Data mahasiswa sudah ada, coba buat penelitian deskriptif saja dulu. Kehidupan siswa korban broken home. Ini penelitian lapangan ya. Negeri, bukan 10 ini, nanti marah pula sama negeri 10 X ya. Bilang 10 nanti marah. So. Tuhan dalam persepsi anggota keluarga penumpang pesawat MH370. Ini kan menarik sekarang kita teliti. Bagaimana sih? Bagaimana dia mempersepsikan Tuhan? Selama ini udah belajar tentang Tuhan. Tentunya ada muslim saja, coba kita teliti. Kalau ada yang muslim ya. Itu kan 230 sekian ya. Nah, sampai hari ini kan masih Bang Siur. Kemarin terakhir dibilang itu dibajak ya. Atau diteror. Kita tunggu saja lah nanti. Sekarang berspekulasi ini menarik ini. Buat seorang peneliti menarik ini. Nanti hipotesis yang mana yang benar? Ada yang menyebutkan jatuh ke laut, ada yang menyebutkan dibajak, ada ini, ada itu. Ini menarik. Ya, tidak ikuti hal yang seperti itu besar ya. Atau Tuhan dalam persepsi korban musibah sinabung. Menarik juga ini. Kita bisa setiap ada kejadian, yuk kita teliti kayak mana. Berbagai sudut tinjauan, ya, tinjauan kita teliti. Kan dapat. Misalnya persepsi Tuhan oleh anak-anak yang lampu merah itu apa nah? Anak-anak apa nah? Gepeng. Coba diteliti, ada nggak di? Mungkin nggak ada di sini ya. Menarik. Kita kan orang agama bisa membuat konsep dulu tentang Tuhan itu tentang apa saja. Konsep Tuhan itu bisa kita buat nanti beberapa turunannya yang mau kita tanya kepada dia, mau kita wawancara dia kan begitu ya. Yang sesuai dengan akal pikiran anak-anak itu. Jadi banyak hal bisa kita teliti baik di perpustakaan, di lapangan maupun di laboratorium. Tinggal sekarang selera kita dan masalah. Karena ini dasar nggak perlu kita diskusi karena dasar udah oke semua ya. Gitu ya. Karena dasar ini. Atau sebelum kita lanjut ada yang perlu kita dialog karena ini. Ya, lanjutkan saja karena dasar sekali ya. Kalau pagi bisa lari kencang sedikit kan gitu ya. Penggolongan menurut tujuan. Ingat, menurut tujuan penelitian secara umum, bukan menurut tujuan penelitian masing-masing kita, itu akan berbeda kan. Ada riset eksploratif, menemukan, riset developmental, mengembangkan, ada riset verifikatif, menguji, ada kebijakan, riset kebijakan ya. Ini di pemerintahan itu biasanya. Mau buat apa? Ya kan? Kalau di perusahaan 1-2. Kalau 3 ini banyak pada teori ini. Apakah sudah benar? Dulu ada sebuah penelitian begini. Namanya Charles Bronson. Dia mengambil kesimpulan orang-orang jahat itu ditentukan oleh anatomi tubuhnya. Jidatnya seperti ini,
tulang rahangnya seperti ini. Dia catat, dia masuk ke apa? Ke penjara, dia lihat. Catat orang jahat, dia lihat. Dia catat orang jahat. Lihat satu orang jahat, lihat apa? Ciri-ciri fisiknya. Dibuatlah kesimpulannya. Kemudian diruntuhkan oleh muridnya sendiri. Muridnya datang ke rumah ibadah, datang dia ke masjid. Dilihatnya orang-orang yang rajin ke masjid, lihatnya wajahnya, catatnya. Lalu dibandingkan temuan gurunya dengan dia gereja yang dia lihat ya, di gereja. Kok ada ciri-ciri yang sama? Nah, kalau begitu orang rajin ibadah sama dengan orang senang buat kriminal. Nah, ini nggak benar penelitiannya ini, karena nggak teliti kan. Jadi penelitian nggak bisa sembarangan, harus diuji dulu. Ini ada diverifikasi, ya kan? Verifikasi. Jadi penelitian nggak bisa memang sembarangan, asal meneliti, asal membuat hipotesis. Hipotesisnya harus berdasarkan teori yang sudah disepakati. Kita boleh menguji sehingga nanti bisa kita tolak. Jadi tidak sembarangan dia. Jadi ini di antara yang verifikasi saya bilang, dia ingin memverifikasi teori yang dibuat oleh gurunya. Akhirnya murid bisa membantahkan teori gurunya ya. Menurut tipe pendekatan ada penelitian studi kasus. Ya. Ada penelitian studi kasus, ada penelitian survei yang kita lihat nanti, ada penelitian eksperimen. Studi kasus adalah spesifik kasus, ada sesuatu yang unik ya. Yang unik. Nanti kita akan lihat judul di atas nanti, mana yang bisa studi kasus ya, yang di atas mana bisa eksperimen, mana yang bisa survei. Kita akan kembali nanti ke, kita lihat ini, dia spesifik suatu kejadian baik individu atau kelompok budaya atau suatu produk kehidupan masyarakat yang memang ada spesifiknya. Studi kasus meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya dengan menggunakan berbagai data, dia kualitatif. Kita kembali ke atas saja. Mana di sini yang bisa kita sebut studi kasus? Tuh yang terakhir sih. Ya? Tiga yang terakhir. Ini ya? Ini? Ya. Ini. Ini bisa kasus. Ini bisa kasus? Bisa. Bisa studi kasus. Karena tidak mungkin kita tanyakan persepsi, akan berbeda nanti pada orang yang sedang bahagia. Tuhan itu, atau pada orang kaya. Oke, ya kan? Kita tanyakan persepsi Tuhan sama orang kaya, pada orang miskin, pada orang sedang musibah, pada orang ya berbagai, akan macam-macam itu nanti. Nah gitu ya. Dia kasus, nggak bisa generalis dia. Ini juga bisa di kasus. Dia kecil dia. Cirinya apa dia? Kecil, spesifik itu ya. Ya. Dia. Itu sesuatu yang dia kasus ya, satu studi yang terikat dengan sistem dan waktu. Nah, dia detail, tapi untuk memperoleh informasi yang sebenarnya memerlukan waktu yang panjang dalam penelitian itu. Kemudian metode penelitian survei. Nah, ini sekarang sedang apa ini? Sedang banyak-banyaknya ini apa? Lembaga-lembaga survei ini, ya, LSI, Saiful Mujani dan teman-teman yang lain. Ini menarik ini dan sangat laku sekarang lembaga-lembaga survei ini, ya kan? Walaupun kalau tidak jujur,
atau pemesan tak paham, yang diuntungkan ya lembaga survei lah. Ya. Karena bisa dipesan. Ini rusaknya. Jadi mohon maaf, melacurkan diri itu nggak boleh. Rusak ya, rusak dunia ini kalau memang sudah para ilmuwan yang melacurkan diri. Maka kalau survei yang benar. Tapi ya itulah keinginan partai supaya nanti hasil temuannya seperti ini, sehingga mempengaruhi opini, persepsi dan sikap. Nah, itu tujuannya ke sana itu nanti. Sikap sehingga memilih karena hasil survei presiden yang populer adalah ini. Kan gitu ya? Jadi dia akan memilih. Maka nanti ada syarat-syarat peneliti. Banyak syarat peneliti. Syaratnya apa? Yang pertama ya teliti lah. Jadi nggak boleh jadi peneliti kalau nggak teliti. Makanya begitu proposal masuk, skripsi, tesis masuk, saya lihat bersalahan, saya nggak periksa, Pak. Saya kembalikan dulu. Silakan kamu baca dulu. Kamu cari sendiri di mana salahnya. Jangan kamu saya nyuruh cari kesalahan tulisanmu yang kamu sendiri bisa tahu kesalahannya. Yuk gitu aja caranya, Pak. Jangan kita capek, ini salah tulisannya, bahagia dia tulis segala macam. Nggak usah diperiksa. Supaya dia terbiasa untuk melatih diri. Halaman pertama saya periksa dulu. Saya temukan banyak kesalahannya. Ini salah ya? Iya. Kamu bisa tahu ini salah atau coba baca sampai halaman terakhir, kamu cari sendiri, kamu perbaiki sendiri. Itulah penelitian saya bilang. Nah, terkejut dia, Bapak kok nggak periksa semuanya? Untuk apa ya saya periksa? Pekerjaan kamu bisa lakukan, kok nyuruh sama saya? Kan gitu ya? Pekerjaan bisa dia kerjakan sendiri, disuruhnya kita bekerja, kan nggak benar itu. Jadi apa yang bisa dikerjakan oleh ketua, oleh staf, jangan ketua kerjakan. Itu nggak benar itu. Ketua kasih kerjaan yang lebih berat, kan? Masa yang ringan ketua kerjakan. Sementara kerjaan itu bisa dilakukan oleh staf atau anak buah. Kalau anak kita bisa ngerjakan itu, suruh anak. Jangan kita ngerjakannya. Pagi-pagi ngeluarin kereta, hidupkan mobil, kan bisa anak-anak kalau udah bisa. Suruh dia ngerjakannya. Jangan kita ngerjakan semua. Kita yang besar-besar lah kita kerjakan. Saya pikir harus seperti itu. Job description-nya. Dalam penelitian gitu juga, kalau saya temukan itu halaman pertama aja udah bermasalah, saya nggak periksa. Kamu selesaikan dulu 0 kesalahan tentang teknis penulisan. Jadi ada proses penulisan. Kalau enggak, dia terlambat, tidak ada proses pendidikan, kita capek. Ya kan? Capek membaca itu. Tapi ini tip barangkali ya, yang bisa dipakai untuk anak-anak kita nanti. Jangan kerjakan yang bisa mereka kerjakan. Survei penelitian mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Kalau sekarang saya lihat, saya beberapa kali ditelepon terutama oleh Demokrat, melalui telepon mereka. Jadi kuesioner di depan dia, ya, kuesioner di depan dia pakai telepon. Itu juga sah. Karena nggak mungkin mereka harus ngantarkan ke Medan, ngantarkan seluruh Indonesia kan, telepon. Tapi itu ada panduannya. Itu juga survei itu. Bagaimana mereka mengambil sampel, sudah ada teorinya kan. Informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Data dikumpulkan dari sampel untuk mewakili populasi, ya itu tadi. Nanti kesimpulannya apa? Bahwa menurut penduduk Indonesia, presiden terpopuler adalah si A. Kan gitu ya? Bayar sekian kan? Kalau orang partai yang mengumumkan tanpa lembaga survei, tentunya tidak sah. Ya pasti kalau sendiri pasti bilang, ya presiden kami yang paling populer. Tapi kalau lembaga survei, boleh jadi pesanan, boleh jadi itu ilmiah. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Karena gitu ya, pesanan supaya merubah apa? Merubah persepsi, merubah sikap. Apakah orang masih berubah sikap kalau sudah ada pilihannya si A jadi presiden, lalu muncul isu baru kayak sekarang Jokowi sudah
dicalonkan oleh Mega, oleh PD, bisa nggak berubah? Bisa. Bisa berubah. Itu juga hasil penelitian. Berapa persen orang bisa berubah? Tergantung berapa persen. Tergantung berapa kuat, ya, kuat ikatan dia, ikatan emosional dan ikatan lainnya dengan sang calon, ya, sang calon. Makanya ada nanti apa namanya, serangan fajar, ya, berubahnya itu kan serangan fajar, ya. Oke, ini dia. Ya, lihat ini. Pada umumnya unit analisis adalah individu atau keluarga. Individu yang ditanya, kan begitu ya. Kembali ke atas. Ke atas. Ada nggak di sini judul yang survei? Dia kan sifatnya terbatas, Pak. Dia pohon kumuh ini kecil, Pak. Tapi kalau masyarakat Sumatera Utara, nah, misalnya kan, ini kita robah ini. Masyarakat Kota Medan ini yang membatasi jadi dia kasus kan ini, Pak. Ini kasus ini, Pak. Yang membuat dia kasus mana? Bukan pada di kegiatan, Pak, pada tempatnya. Pengumuman kumuh saja yang dilihat ini, Pak. Ini akan menggugurkan dia sebagai survei, kan? Kumuhnya ini. Kalau hubungan antara salat dan pekerjaan di misalnya Kota Medan, itu boleh jadi survei tingkat kota, kan begitu ya, mungkin tingkat nasional. Jadi dia wilayah lebih besar, Pak. Itu cirinya, ya, lebih besar. Ini kan kecil-kecil semua ini. Dia lapangan tadi kan. Lapangan, ini lapangan kecil nggak bisa, ini juga kasus nggak bisa. Ini nggak ada di sini. Kalau gitu kita buat sekarang. Apa kira judul penelitian survei itu? Kita buat sendiri. Kenapa harus? Kan? Ini kan workshop nih Pak Wakil Ketua kan? Ya, dari mau Pak lah. Kira-kira apa lah? Tadi cirinya sudah ada kan? Apa kira kita buat judulnya? Dan sekali kita buat survei, kenapa? Apakah masyarakat Tengurawa kenal nggak dengan itu? Pak buat survei, ya kan? Lihat apa? Ambil buku apa? Buku telepon, yellow paper, yellow apa? Yellow page, ya. Ambil itu, lihat pekerjaannya dari pejabat sampai kepada masyarakat kecil. Tentunya yang punya telepon lah yang bisa, kan begitu ya. Orang dianggap udah mewakili, lalu tanyakan, Bapak kenal dengan saya As-Sunnah? Kenal. Bapak kenal melalui apa? Bapak kenal, oh ada pamflet di sana, kan gitu ya. Oh dari berita koran, oh dari radionya, kan begitu ya. Ini kan bisa kita survei. Jadi dia bukan kasus, nggak boleh tanya hanya pada ibu-ibu wirid yasin saja. Nah itu udah kasus. Khusus saja dia kecil, gitu ya. Tanya harus penduduk Sumatera Utara, karena sampai ke sana ya radionya ya. Untuk mengetes radio ini dengar orang tidak, telepon coba. Ini sudah survei, Pak. Tapi sifatnya apa? Sumatera Utara. Jadi nggak usah kita buat lagi ya. Itu contohnya dari apa? Apakah masyarakat, silahkan dirumuskan judulnya, untuk mensurvei, mengetahui apakah As-Sunnah ini sudah dikenal, diketahui oleh masyarakat Sumatera Utara. Atau kita perkecil, tidak boleh kecil dari kabupaten kalau survei, Pak. Kalau udah kecil kecamatan itu nanti ya. Prioritas ibu-ibu ke Sumatera Utara. Ibu-ibunya itu yang menjadi apa? Menjadi kasus. Kabupaten ya. Cuma saya akui sedang tidak bisa lah. Tapi ibu dibatasi apanya? Subjeknya dibatasi.
Jadi nggak bisa, nggak lagi dipandang survei dia itu. Karena dia mengarah ke kasus sudah. Hanya si objek, ya? Tempatnya itu kan luas. Iya, Sumatera Utara. iya. Pada si objeknya itu, Pak. Dia sisi apa? Dia harus heterogen dia itu. Jadi kitanya khusus pada pejabat atau yang punya mobil pasti tahu lah karena ada naik mobil di sini kan gitu ya. Nanti baru kita cek lagi. Bapak Ibu kenal dari mana? Oh saya lihat. Oh saya dengar radio, saya baca di koran. Saya ada ustadz. Nah, ustadz ceramah di masjid. Kalau begitu, orang mengenal as-sunnah melalui pelang nama, melalui radio, melalui koran, melalui televisi, melalui pesan. Kan begitu ya? Lalu dari sekian bisa kita lihat berapa persen yang kenal melalui radio. Itu untuk melihat apa kita kan bisa akan survei. Itu tadi saya sebut kuesioner yang dirubah menjadi telepon, dia angkat telepon ya. Banyak ada kuesioner itu yang tanya apa kan begitu ya. Jadi tanpa kuesioner menjadi penelitian kualitatif nanti karena gitu ya. Untuk apa? Lihat nih. Apa yang mengkhawatirkan Anda pemilu 2014? Lihat besarnya. Berarti penduduk Indonesia nih ya. Saya telepon lah. Sekian. Tanya, apa yang mengkhawatirkan dengan pemilu? Ada nggak kekhawatiran orang? Atau memang orang merasa pemilu tidak membawa masalah gitu ya? Bagaimana orang memandang pemilu ini? Rahmat atau laknat? Kalau mengkhawatirkan dari pemilu laknat ini, kan gitu ya? Tapi kita merasa, oh pemilu ini awal kebaikan, tidak masalah. Deskriptif, hanya melihat apa yang terjadi. Explanatory atau konfirmasi, hubungan kausalitas, pengujian hipotesis, itu sudah nanti menjadi lebih rumit lagi. Hubungan pendidikan dengan perceraian, hubungan pendidikan dengan etos kerja, dan lain-lain. Jadi as-sunnah bisa memulai atau survei dalam bentuk evaluasi. Misalnya kemarin pemerintah merubah dari minyak lampu ke gas, ya kan? Begitu 2 bulan lalu diadakan formatif dulu, melihat, meneliti suatu program dari minyak lampu ke gas, kayak mana masyarakat, atau dia sifatnya evaluatif, dia di akhir program kalau dia punya jangka waktu ya. Atau sekarang apa yang terjadi, perubahan apa di negara kita ini? Apa? BPJS sekarang ya, BPJS sekarang itu bisa dilakukan ya. BPJS. Dia bisa memprediksi, meramal ke depan. Tapi bukan seperti Raja Tomoh ya. Apa yang di Malaysia itu? Yang buat 2 kelapa itu? Raja Bomoh ya? Oh, dukun Bomoh itu beda ya. Jadi yang disamakan ini meramal juga. Jadi ada ramalan ilmiah. Jadi seorang ilmuwan bisa meramal. Tapi beda dengan ramalan seorang dukun seperti Raja Bomoh yang meramalkan bahwa pesawat MH370 itu sedang di alam gaib gitu ya. Itu termasuk rukun iman juga ya, di alam gaib gitu. Kan kacau dia. Setiap jalan dunia itu ada binatang. Iya. Tapi nggak sesuai itu dengan apa ya. Tapi ya begitulah dibuatnya suasana menjadi lelucon jadinya kan. Jadi lelucon dia kan. Tapi itu tidak ilmiah. Kita ingin yang sifatnya ilmiah ya. Memprediksi, meramal kejadian masa depan, tentunya dasarkan perkiraan kondisi hari ini.
tingkat popularitas calon presiden, lakukan survei, kemudian untuk kemungkinan dia menang 2014. Nah, jadi tadi ditelepon ke seluruh Indonesia, dibuat berbagai segmen tadi, lalu menurut dia siapa yang paling populer? Nanti dikaitkan dengan hasil pemilu, siapa terpilih nanti? Ada nggak hubungannya antara popularitas dengan kemenangan pemilu? Ya, bisa seperti itu. Kemudian eksperimen, tadi udah kita singgung ya. Tadi kita singgung dia dalam konteks pengumpulan data. Eksperimen ini di perpustakaan, ya kan? Ini dilihat di sisi lain. Eksperimen dilakukan tanpa atau dengan kelompok pembanding, control group. Bisa satu grup atau ada dua grup. Yang satu diberikan treatment, perlakuan khusus, yang satu tidak. Ada penelitian Harley Harlow, ya. Ada ya. Ada sebuah penelitian dari Inggris, dia oleh Harley Harlow, dia teliti tentang monyet. Atau anak monyet, ya, itu ya teliti. Ya. Anak monyet, ada dua anak monyet. Yang satu diasuh oleh induknya. Yang satu diasuh manusia. Ini masuk penelitian eksperimen. Lalu apa yang diamati? Berbagai hal. Pertama, kesehatannya. Nah, sama-sama kesehatan. Siapa yang lebih sehat? Yang diasuh oleh induknya atau yang diasuh oleh manusia? Oleh? Kenapa? Karena sesama jenis. Asli dia. Ya? Asli itu ya. Tadi menurut Ustaz apa? Mas Mukal Karim? Mas Mukal Karim? Atau menurut beliau adalah lebih sehat yang diasuh oleh induknya. Alasannya? Dia melayaninya dengan hati. Melayani, ini sudah mulai melayani dengan hati, ya, dengan kasih sayang. Yang kedua apa? Ya, susu. Dia susunya asli, ya, si monyet asli. Kemudian yang namanya monyet yang lebih tahu mengasuhnya bukan manusia, ya monyet. Walaupun kita manusia, kita kan sering bangga, kita kan manusia. Memang Quran menyebut kita ini lebih mulia. Namun dalam hal tertentu kita tidak bisa menguasai. Bagaimana cara mengasuh anak monyet? Monyet lebih tahu karena Allah memberikan apa? Insting pada monyet untuk nah, ternyata memang hasil penelitiannya benar. Yang diasuh oleh induknya lebih sehat. Yang diasuh oleh manusia lebih kurus, sakit-sakitan. Satu. Lalu ketika dua anak monyet ini punya anak, ini dia pandai mengurus anaknya. Pandai mengurus anaknya. Yang ini tak pandai. Bahkan agak kasar terhadap anaknya. Untuk yang pertama ini, saya ingin buat kesimpulan kepada manusia. Jadi monyet yang diasuh oleh induknya lebih sehat. Jadi anak yang diasuh oleh ibu tirinya bisa kurang sehat. Jadi jangan ada rencana anak itu diasuh oleh ibu tirinya kalau masih ada ibu kandungnya.
Jangan pisahkan anak dengan ibunya, kan begitu ya. Kalau kita bawa ke manusia, saya lebih senang ibunya yang mengasuh, kan begitu ya. Makanya keluarga broken home selalu bermasalah anak itu. Walaupun dia terdiri dari monyet, tapi kita bisa juga bawa ke penelitian kita sebagai manusia, kan begitu ya. Begitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa setelah anak monyet ini besar, punya anak lagi, ternyata dia pandai ngurus anaknya dengan kasih sayang lagi, karena dia dapat kasih sayang dari induknya. Sementara yang diasuh oleh manusia, dia tak pandai mengurus anaknya dan cenderung kasar kepada anaknya. Ini penelitian eksperimen. Apa eksperimen? Yang mana ini yang dipakai? Yang ciri yang ada pembanding ya? Ada pembanding dia. Khusus. Jadi kita bisa lakukan, tadi sudah kita singgung di sini. Jadi banyak hal bisa dilakukan. Sebenarnya ini hanya contoh saja. Dalam bahasa, dalam bidang bahasa, dalam tadi baca Quran dan lain-lain, kita terapkan dua metode, pre-test, post-test. Kalau satu objek atau ada pembanding. Ini ada pembanding. Dan sudah banyak dilakukan orang dalam bidang ya kesehatan. Ini kesehatan umumnya dilakukan ini. Kita bisa bawa ke sosial, Pak. Cuma harus lebih kreatif lah kita membuatnya. Ya. Ya. Menarik apa yang disampaikan tadi. Ya. Iya. Pertama dari asuh ibunya, Iya. diasuh oleh manusia biasa. Iya. Tapi kalau kita lihat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iya. di zaman mereka itu salah satunya juga Nabi mengalami bahwa dia disusukan ke tempat tertentu ya. Oleh Halimadus Sa'diyah. Iya. Dari zaman itu terkenal seperti itu. Iya. Bahwa mereka menganggap dari sisi lingkungan, dari sisi bahasa dan lain-lain katanya lebih bagus. Nah, jadi bagaimana kita bisa Menghubungkan ini. ya, apakah ini terbantahkan atau Tapi ini ke binatang dulu. Nah, sekarang kita tidak boleh, memang dalam hal, ada hal yang boleh binatang, nanti kesimpulannya pada manusia itu boleh. Misalnya menguji obat. Sekarang banyak obat diuji bukan pada manusia. Kalau pada manusia jadi masalah, nanti mati dia, kan kacau, masuk penjara, ya kan? Tapi di Malaysia itu banyak lah. Mahasiswa kita jadi apa? Uji coba obat di Malaysia. Saya nggak ikut-ikut itu. Teman-teman itu saya udah malam Sabtu, malam Minggu, 2 malam di rumah sakit itu. Mereka dibayar sekian, dites obat. Bagaimana reaksinya? Bayarnya mahal loh. Tapi saya menolaknya, takut saya. Kalau tepat ya. Kalau tepat ya. Jadi ada hal yang bisa, kalau bidang pengobatan untuk menguji reaksi itu bisa. Tapi kalau ini, kalau saya melihat harus manusia. Kita coba dulu. Ada anak kembar, satu ibunya yang mengasuh, satu lagi titipkan sama orang lain. Ada babysitter sama. Gimana hasilnya? Jadi mungkin as-sunnah lah memulai penelitian itu, kan gitu ya. Tentang kasus Nabi yang diasuh oleh Halimadus Sa'diyah ya. Iya. Dari sisi hereditas ada dua tinjauan, hereditas dan sisi sosial budaya. Kalau budaya Arab memang itu sudah hal yang wajar, dan si ibu asuh ini karena sudah jadi budaya, perilakunya nggak beda dengan ibu tiri, ibu kandung. Yang beda hanya persoalan dia melahirkan atau bukan melahirkan, itu saja persoalannya. Karena udah aspek budaya udah seperti itu. Mungkin sekarang orang hanya aspek bayarannya. Jadi besar bayarannya, bagus perlakuan kepada anak. Kan begitu. Dulu kan tidak seperti itu. Itu ada sudah budaya di bangsa Arab. Jadi memang itu ada nanti persoalan, ada variabel lain. Nah, kenapa ada variabel lain yang variabel pengganggu namanya.
antara dependen dengan independen, ada apa yang mengganggu. Misalnya, siapa sih yang sering ke puskesmas? Saya kita teliti. Apa hubungan orang rajin ke puskesmas? Karena pendidikannya, makin tinggi pendidikan orang makin rajin berobat. Apakah seperti itu? Tidak ada variabel lain. Tergantung dekat dengan puskesmas, kan gitu ya. Walaupun dia tidak pendidikan tinggi, dekat-dekat puskesmas, ya sakit langsung puskesmas. Tidak ada yang lain, nggak bisa kesimpulannya seperti itu. Jadi ini perlu, ya? Ada bunga atau entah apalah, ada variabel pengganggu dan segala macam. Nanti kita diskusikan pada berikutnya ya. Tapi ini pertanyaan pertama, bisa nggak ini menjadi kesimpulan kepada manusia? Tentunya ini tidak bisa. Yang bisa kepada manusia adalah obat. Itu sudah dilakukan. Untuk mengetes reaksi obat, pengaruh obat, itu bisa ke binatang atau kepada musang, kepada tikus. Yang tadi saya sebutkan di Malaysia sudah nggak ke binatang lagi, supaya langsung ke manusia saja dia tes, gitu ya. Iya, Indonesia. Tapi menurut saya itu riskan sekali, mohon maaf ya. Yang namanya obat mau ngetes langsung. Tapi kuat dugaan saya sudah dites pada binatang-binatang tidak mati. Jadi sekarang ngetes kepada manusia. Itu dugaan saya. Tapi saya tidak pernah komentar karena itu sumber rezeki teman-teman di sana. Asal malam Sabtu malam Minggu sudah kemana? Rumah sakit. Banyak biasa. Walaupun dulu ketika kuliah susah juga apa kan? Cuma akhirnya kesimpulan saya, kuliah ini jihad, ada saja rezekinya itu. Ya kan? Nggak usah takut. Yang ingin sedang mau S2, S3, jangan pernah takut kuliah. Kuliah itu jihad. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Saya berharap 10 tahun ke depan sudah bertaburan doktor di sini, kan gitu ya. Iya. Iya. Nyambung, kita sambung aja deh. Sambung aja, silakan. Penelitian laboratorium ini atau eksperimen. Iya. Apakah berlakunya kondisi standar? Kondisi standar misalnya seperti contohnya anak kembar yang diasuh oleh mamanya sendiri dengan diri atau lain. Itu kan kalau kondisi standar seperti contoh mama sendiri, orang tua sendiri itu memang lebih besar perhatiannya. Tapi dia ibu sendiri juga ada orang tua walaupun bukan orang tua kandung itu perhatiannya besar juga. Kadang malah hasilnya terbalik. Bisa. Kadang ini orang tuanya memang orang tua sendiri tapi ampun katanya. Iya. Masya Allah. Iya. Apakah kondisi standar ini berlaku menjadi perhitungan dalam penelitian eksperimen ini? Iya. Jadi banyak syarat yang harus dirumuskan lagi. Ya. Banyak syarat yang harus dirumuskan dalam, ada banyak perlakuan. Tadi kan perlakuannya pengasuhan. Asuhan ini konsep, harus kita buat indikator lagi. Apa itu asuhan? Jadi banyak. Jadi ini kita belum masuk ke sana. Memang nanti akan dokternya akan masuk. Jadi ada teori, ada konsep, ada variabel. Karena kita coba singgung nanti ya. Kita bicara konsep dulu. Konsep pengasuhan apa itu standarnya? Apa saja? Yang disebut asuhan itu apa? Kasih makan, memandikan, apa lagi? Kasih sayang, pakaian, pendidikan, kasih sayang. Dapat dulu standarnya. Kalau tadi ibunya dengan yang mengasuh melakukan perlakuan yang sama, maka tentunya hasilnya juga akan sama. Yang beda hanya yang satu dilahirkan. Anak kecil nggak tahu ibunya kan? Nggak tahu. Ketika besar aja nanti ada insting, pasti dia akan lihat, membaca, dia amati. Ini kok wajahku kok beda dengan ibuku kan? Misalnya dia akan tanya. Ada rasa. Mohon maaf. Ada juga feelingnya nanti. Ini kok kurang nyambung ya dengan ini ibuku, tapi kok kurang nyambung. Kan gitu ya? Pasti akan beda itu.
nggak bisa bersandiwara. Jadi tadi kalau boleh jadi yang ibunya itu anaknya akan jadi keras ketika si anaknya kasar. Ketika ibu asuh tadi orangnya lemah lembut akan jadi lebih baik. Maka tadi kita harus buat konsep dulu. Ya, konsep dulu yang sama kita lihat. Jadi nggak bisa gitu saja dia. Makanya penelitian ini harus dirumuskan dulu indikator secara ilmiah. Kalau pada dua ini sama perlakuannya, hasilnya sama. Walaupun ini ibu tiri, padahal mungkin hanya pada usia sampai 6 tahun. Udah sekolah nanti dapat peer groupnya, kamu itu bukan anak ibu itu. Saya dapat dari ibu saya bahwa mengatakan kamu itu bukan itu ibumu. Mulai berontak dia kan. Udah lain ceritanya. Tapi kalau usia dari 0 sampai 5 tahun dia belum keluar, belum ada pihak luar yang menginformasi pada dia, mungkin akan sama hasilnya. Maka ini harus kita rumuskan lagi. Di usia mana sekarang? Orang kapan ini feelingnya ini apa? Daya ingin tahunya dulu. Jadi jangan sembunyikan dia ibunya siapa. Itu akan berontak nanti. Udah banyak kejadian. Lebih bagus pada waktunya atau ketika dia bertanya, kemukakan bahwa ibumu bukan saya. Ibumu sudah meninggal 1 hari setelah kamu dilahirkan. Atau ibumu gini. Sampaikan pada waktunya daripada kita sembunyikan, karena itu akan jadi bermasalah misalnya. Bahkan dia akan membenci kan dan lain-lain. Jadi kita harus rumuskan lagi indikatornya, Pak. Ini tidak bisa asal caplek gitu saja lalu buat kesimpulan jadi kacau nanti. Ada kejadian memang diteliti di Amerika, laki-laki yang diteliti, dari sekian laki-laki kecenderungan untuk di luar pasangan hidupnya. Akhirnya ditemukan mayoritas adalah dia senang berhubungan dengan di luar pasangannya. Yang tadi orang-orang parah semua, ya senang lah. Jadi salah sampel kita kan. Coba teliti orang-orang saleh. Oh tidak, cukup satu, itu istri dunia akhirat. Kemudian segala macam, kan begitu ya. Jadi sekarang tergantung sampelnya. Ya kan, sampelnya siapa yang dia teliti. Jadi harus dirumuskan dulu. Lihat, bisa kacau hasil penelitian kalau dia dirumuskan dengan baik. Ada kejadian lagi begini di Jawa Barat, ingat saya ada penelitian dulu yang menghebohkan. Oh, atau penelitian siapa ini yang rambut panjang itu sering di TV Metro, siapa? Bukan Metro, Atmo Wiloto. Aswendo Atmo Wiloto. Dia buat apa? Dia buat survei. Siapa orang tokoh yang terpopuler? Nabi nomor berapa dibuatnya? 11. Kan hancur-hancuran kan? Karena nggak punya apa. Ternyata Iwan Fals nomor 3. Nabi nomor 11. Ya heboh lah umat Islam. Karena survei tak karuan. Kenapa? Dia buat tidak ada batasnya. Seharusnya kan tokoh Indonesia dia buat. Ya kan gitu ya, nggak dia batasi. Survei tokoh yang paling dikagumi di Indonesia. Sekarang siapa yang ditanya? Kalau ibu-ibu lain lagi, remaja lain lagi, orang tua lain lagi, siapa? Nah, jadi harus semualah. Kalau penduduk Indonesia, pembahagian penduduk dari umur apa? Remaja, orang dewasa, orang tua. Ambillah sampel dari orang tua, dewasa dan remaja supaya hasilnya representatif, mewakili penduduk Indonesia. Lihatlah berbagai strata cara ngambil sampelnya. Dia kan tak karuan. Yang dia teliti orang terpopuler ya. Akhirnya Nabi nomor 11, kacau, masuk penjara kan? Nah, hati-hati meneliti, masuk penjara deh. Masuk penjara dia. Karena dipandang itu melecehkan agama. Jadi penelitian juga itu, saya sering bilang begini, meneliti ini bagi dosen untuk naik pangkat minimal. Yang kedua bisa naik mobil. Yang ketiga kalau bisa naik mobil. Karena bisa penelitian itu ratusan juta sebuah penelitian. Kalau benar, kalau bagus ya. Tapi
Enggak, bisa penelitian bisa masuk bui. Kalau salah, ya main-main, ya kan, main-main penelitian. Kan dulu dari ITB kan menghebohkan, walaupun itu benar penelitiannya tentang susu, ya, susu ya, susu mengandung ini, ya. Jadi penelitian itu sesungguhnya sangat diperlukan, tapi harus rancang penelitian dengan benar, dengan baik. Jangan asal penelitian hasilnya bisa membuat orang marah. Tapi kalau kita bisa menjawabkan secara ilmiah, bisa naik mobil. Gak hanya naik pangkat. Saya ingin tahu dulu, Ustaz, dari sekian dosen kita sudah berapa orang yang punya pangkat akademik? Itu segera diuruskan, sebab itu hak, ya. Naik pangkat itu hak. Kedepan ini IAIN sudah habis ini sertifikasi dosen, akan ke swasta masuknya. Kan sayang itu sebesar gaji pokok pegawai negeri akan diberikan bantuan. Kalau nggak ada kepangkatan yang bisa diurus, saya minta besok sudah harus diurus itu. Buat penelitian dulu. Kan harus pada penelitian ya. Buat penelitian yang kecil-kecil aja dulu, nggak usah ya. Kita kan saya sekarang Ansari itu sekarang jadi apa? Jadi sekretaris. Ya. Segera diuruskan. Saya ingin As-Sunnah harus yang terbanyak kepangkatan akademik supaya bisa ikut sertifikasi dosen melalui internet aja sekarang isi. Nanti ada teman sejawat menilai, ada atasan, ada mahasiswa, 3 komponen itu. Enggak susah. Walaupun ada yang enggak lulus karena salah ngisi, karena gitu ya. Nah, saya berharap segeralah. 2 tahun 1 itu enggak benar ini. Ya. Segera mendaftar semua dosen, kemudian mengurus kepangkatan. Kalau pertama kan nggak susah itu, nggak susah. Saya berharap As-Sunnah harus yang pertama. Kalau nggak, ngapain kita bermitra kalau As-Sunnah tidak maju kepangkatannya kan? Kalau yang lain udah maju, kalah IAIN saya lihat ya. Nah, tapi kepangkatan ya kami sudah guru besar banyak karena menulis meneliti ya. Apa masalah? Ya sama kita diskusikan saya pikir ya. Saya berharap kalau bisa semua jadi ada pangkat akademik. Dapat pangkat akademik kemudian naik pangkat rutin 2 tahun sekali. Saya yang rajin cuma itu, naik pangkat. Karena itu hak. Nggak bisa orang halang, itu hak kita naik pangkat. Kan begitu ya? Ya. Kalau bisa naik pangkat, yang kedua naik mobil dengan apa? Asal jangan masuk penjara gara-gara penelitian. Baik, kita sampai 10.45 ya. Eksperimen. Jadi saya pikir kita sudah cukup jelas tadi ya. Ini bisa kita lakukan di sini tentang eksperimen, terutama tentang bahasa untuk menguji coba. Lahirlah nanti modul-modul baru pembelajaran dari As-Sunnah. Karena saya lihat keunggulan As-Sunnah antara lain adalah masalah bahasa. Kan gitu ya. Baik dari sisi tenaga pengajarnya maupun input mahasiswanya, kemudian di sini pengasramaan bi'ah ya, milieu itu terciptakan yang tidak ada di tempat lain. Ya, ini memang ada rusunawa, ada rumah susun untuk mahasiswa, namun itu dimulai oleh Ustadz Harun Ar-Rasyid, Dr. Ar-Rasyid sekarang. Alhamdulillah sudah lebih bagus sekarang ini. Beliau lulusan India kalau nggak salah ya, India. Dan punya syahsiah yang bagus menurut saya untuk membimbing adik-adik itu. Jadi bisa kita lakukan itu. Jadi nggak usah terlalu keluar penelitian, dalam sajalah. Dulu pada mahasiswa tadi sumber mahasiswa mau dibuat survei ya silahkan. Jadi kita mulailah menurut saya untuk pengembangan lembaga kita dan pengembangan masing-masing dosen. Jangan nggak usah terlalu keluar dulu penelitiannya, di dalam saja. Hal yang kecil dulu lah. Saya pikir kalau saya sudah jelas tentang eksperimen ini kan gitu ya. Tinggal sekarang bagaimana kita coba kembangkan. Ya, untuk pengembangan wawasan, buku-buku yang bisa dirujuk cukup banyak ya. Cukup banyak buku yang bisa dirujuk untuk
Khusus untuk komunikasi ada buku Pak Kang Jalal ya, agenda setting, jarum hypodermic dan lain-lain. Dan harus juga dilengkapi perpustakaan menurut saya dengan buku-buku penelitian yang banyak, yang beragam itu, sehingga mudah akses mahasiswa dan dosen. Karena kita umumnya di perguruan tinggi manapun lemah dalam bidang penelitian, karena harus serius. Orang sekarang tidak mau serius-serius lagi, ingin instan, kan gitu ya. Mohon maaf, saya mencium ada mafia tesis, bahkan ada mafia disertasi. Tapi tidak saya akan lewatkan itu, akan saya kerjain dia, sehingga dia paham. Masa dia tulis, orang luar nulis ya silahkan, tapi dia harus kuasai bagaimana ya. Jadi mudah sekali ngetes mahasiswa. Yang dia tulis itu paham nggak? Tanya aja satu. Ini apa maksudnya ini? Bagaimana kamu nulis? Kamu sendiri nggak paham? Oke, belajar dulu. Jangan jumpai saya dulu. Udah siap, udah bisa kamu jawab semua yang kamu tulis, baru jumpai saya. Ya begitu. Jadi saya nggak banyak membimbing itu. Kalau salah tulisan, satu halaman saya kembalikan ya, koreksi sendiri. Ngapain saya mau koreksinya? Kemudian ada term, istilah yang dia gunakan dia tak paham. Apalagi tesis disertasi, kan nggak benar itu. Dia nulis tapi dia tak paham apa yang ditulis, kan aneh itu, kan begitu ya. Ini apa maksudnya ini? Ini Pak, dia karang-karang. Oh, ini bukan begitu, ini maksudnya. Jadi karangan Anda itu salah. Ya sekarang coba belajar dulu, nanti udah paham, baru saya bimbing. Akhirnya kapok dia. Akhirnya nggak mau asal tulis. Copy paste. Jadi ilmu copy paste sekarang ini bahaya. Jadi gurunya Google. Gurunya Google. Ini bisa kacau dengan modal copy paste. Itu bagus. Artinya sekarang cepat kita mencari informasi melalui internet, tapi bukan dengan copy paste. Dan mohon maaf, waktu yang lalu YIN pernah sudah memecat satu orang dosen karena copy paste sebuah karya ilmiahnya. Maka kalau dalam acara kita ada dengan karya ilmiah, mungkin kita singgung di ujung nanti masalah plagiat. Sekarang ini ada peer review. Untuk naik pangkat sekarang nggak bisa asal naik pangkat. So ada peer review. Peer review itu adalah teman satu mata kuliah yang pangkatnya minimal sama. Dia harus koreksi dulu, harus buat dulu pernyataan, harus dia koreksi bahwa karya ilmiah kita adalah tidak ada plagiat. Saya kemarin terpaksa satu orang, walaupun paling dekat dengan saya gagalkan. Sudah ditemukan auto plagiat. Jadi ada plagiat, ada auto plagiat. Apa itu auto plagiat? Sudah kita tulis di buku A, kita tulis lagi di buku B, nggak kita sebutkan di buku A sudah kita tulis. Itu juga auto plagiat. Tulisan kita sendiri, kita ulang di tempat lain, nggak kita sebutkan, sudah kita tulis sebelumnya, itu temuan auto plagiat. Bisa bermasalah, bisa ditolak hasilnya. Sudah ada undang-undang aturan. Artinya banyak sekali sesungguhnya sebagai orang perguruan tinggi kita harus pelajari tentang penulisan ilmiah, jangan sampai terjebak kepada auto plagiat. Sekarang dengan kemajuan teknologi yang ada, mudah sekali orang melacak tulisan kita. Masuknya tulisan kita plek, lalu bisa diketahui tulisan ini diambil di mana, di copy paste dari mana. Iya, udah mudah sekarang. Jadi nggak bisa lagi berbohong, bagus juga. Ya, nggak bisa berbohong. Kalau memang ngutip, ambillah. Jangan jadi orang jujur ya. Tadi pernah saya bilang, peneliti itu harus teliti pertama. Yang kedua apa? Jujur. Kalau nggak jujur, itu bisa dimanipulasi data. Makanya, ya orang-orang Islam ini seharusnya ini harus jadi peneliti, karena orang-orang jujur kan gitu. Siddiq, ya. Kemudian harus juga tabligh. Jangan simpan. Kalau ada orang menyimpan diktatnya, menyimpan tesisnya, itu ada sesuatu itu. Nah, kemarin Ustaz mungkin lihat ya, Pak Ustaz sudah buat apa kemarin tuh? Buat rak buku. Jadi semua buku harus masuk di rak buku, hasil penelitian, tesis, disertasi. Harus dipublish, nggak boleh itu disembunyikan. Kalau orang menyembunyikan sesuatu ada masalah itu. Ada yang disembunyikan. Jadi nama penelitian itu, karya ilmiah, emang harus dipublish. Makanya kalau kita meneliti nilainya cuma 3 hasil laporan penelitian. Tapi kalau masuk ke jurnal jadi berapa?
10. Kalau jurnal ada ISSN, jurnal akreditasi nasional 25, MICOT misalnya YIN ya. Internasional jadi 40. Buku sama dengan buku 40. Berapa kum diperlukan untuk dapat kepangkatan akademik? 150. Ijazah ada berapa? 100. Tinggal 50 lagi. 50 lagi bagi 3. Mungkin hanya 12,5 perlu untuk. Jadi nggak susah menurut saya. Ya, nggak susah. Susahnya ngambil resikonya. Kenapa susah? Kenapa susah? Kan ada program yang hari Sabtu, Jumat, Sabtu ya. Itu lah ngambil. Memang ya untuk eksis ini ya harus ngambil yang program itu, nggak boleh yang program apa namanya reguler ya. Supaya ini juga kita harus jangan sampai ada masalah proses pembelajaran ya. Jadi dua-dua harus. Mana yang pertama? Ya saya panggil kemarin semua itu yang drop out dan yang 34 orang sedang menyelesaikan S3. Saya bilang ke depan tugas pertama adalah mengajar. Tugas yang kedua menyelesaikan pendidikan. Jangan gara-gara kuliah mengajar tak karuan. Karena kuliah itu adalah izin belajar. Kecuali tugas belajar bebas mengajar, kan begitu ya? Bebas mengajar. Dan itu yang di luar kota. Dalam kota ya izin belajar lah. Seperti itu. Baik, kita ada waktu 15 menit lagi. Saya pikir kita coba diskusi saja. Apa yang bisa kita diskusikan tentang berbagai hal. Mungkin ada waktu yang luas kita gunakan sebelum kita rehat. Silakan. Nah, jadi kalau umpamanya dia memang sudah betul-betul dilaksanakan penelitiannya, tetapi memang metodologinya yang kurang cocok, kurang bagus, ataupun sumber datanya yang kurang valid atau kurang mewakili, apakah penelitian itu juga bisa ditolak? Artinya dianggap paling tidak penelitian. Kalau pada di penelitian kan ada dua macam. Ada penelitian biasa, ada penelitian skripsi, tesis dan disertasi. Untuk 3 penelitian ini tentunya ada kontribusi orang lain dan biasanya tingkat kebenarannya lebih tinggi karena ada pembimbing. Makanya tidak mau pembimbing itu nanti menjadi buruk namanya. Sebenarnya itu antara lain ya. Kenapa kita agak serius membimbing? Kalau nanti temuannya digugat orang, itu kan citra pembimbing. Kemarin salah orang teman saya sampai tidak lulus. Ya karena pengujinya itu pembimbing udah oke. Di mata penguji adalah ada something wrong dan dia harus tidak diluluskan. Ada sangat sakit kan? Nah, ini ada kesalahan pembimbing di sini. Tapi akhirnya apa terjadi? Pembimbing tidak diberikan lagi membimbing berikutnya. Itu konsekuensinya kan? Nah, maka kalau untuk skripsi itu kan masih rendah ya. Dia lebih banyak pada deskriptif ya. Tesis dan disertasi, apa membedakan? Kalau tesis kan mengembangkan, ya kan? Mengembangkan development research. Tapi kalau pada disertasi itu pada verifikasi, pada penemuan, ya bahkan dia pada grounded research dalam teori penelitian itu diharapkan. Jadi jarang penelitian skripsi
tesis, disertasi itu yang menjadi masalah sebab dikerjakan dengan serius. Oleh sebab itu, tahun ini saya sediakan dana untuk dosen yang ingin menerbitkan tesis dan disertasinya. Karena saya anggap itu adalah sudah cukup bagus, layak dipublikasi. Cuma mentalnya yang masih harus kita robah. Tak berani mempublikasikannya. Saya nggak tahu apa ya. Kita paksakan saja. Karena secara teoritis bahwa itu sudah dibimbing oleh orang pembimbing, kenapa dia masih takut untuk mempublikasikan, mencetak jadi buku? Ada sesuatu. Kan begitu ya? Yang pembimbing nggak tahu, dia tahu kelemahannya di mana. Karena gitu, ini teori Johari Windows lagi. Ya. Seperti sudah kita paham semua ya. Ada teori Johari Windows bahwa dia tahu, orang tidak tahu. Kan begitu ya? Jadi dia takut karena dia tahu. Kita mendesak dia tidak mau. Karena apa yang kita tahu tidak sama dengan yang dia tahu. Dia lebih dalam, dia tahu, kan tidak mau. Jadi itu kalau untuk biasanya untuk skripsi atau disertasi, tesis itu akan dihargai. Tapi yang sering masalah adalah penelitian pribadi, individual. Kelompok lebih kuat, Pak. Maka tadi saya sebutkan dalam pengalaman kerja, kita kadang belajar dari teman-teman ya. Saya banyak meneliti kerjasama dengan teman-teman. Maka teorinya adalah di autobiografi tadi ya. Saya ingin tunjukkan beberapa penelitian yang kita lakukan secara bersama-sama. Jadi untuk menghindari yang Ustaz tanyakan itu, jangan main tunggal kalau bisa. Pengalaman penelitian. Ini individu, ini individu, ini individu, ini individu, ini kelompok. Peta agama Kota Medan, enggak berat ya? Deskriptif. Analisa masjid, individu. Persepsi tokoh agama tentang konflik keagamaan di Kota Medan. Masuk agama Kristen ini kelompok ini. Antara sakral dan profan, analisa terhadap fungsi masjid di Cimanuk, Banten, ini individu. Interaksi sosial penduduk asli dan pendatang, studi tentang kerukunan umat beragama di pinggiran Kota Medan, kelompok. Jadi kalau kelompok-kelompok ini ya Pak Ibu lihat ini, itu akhirnya kita akan diskusi secara apa? Secara intens dengan teman-teman. Oleh sebab itu, saya usulkan pada Ustadz kemarin, selesai ini masing-masing buat rancangan proposal. Proposal kita bedah di sini. Kita bedah sama-sama di sini apa kekurangan kelemahannya, disempurnakan. Nanti akan kita bicara habis zuhur tentang elemen proposal penelitian. Kita akan standar. Kalau terpenuhi itu nggak ada masalah hasilnya, Ustaz. Paling-paling nanti pada analisis data kuat atau lemah. Apa fungsi teori nanti dalam analisis data akan kita bicarakan. Sehingga nggak terjadi, kalaupun tidak ditolak, kalau disempurnakan orang, kita boleh meneliti apa orang teliti pada aspek yang lain, mengembangkannya. Misalnya, cukup bagus kita teliti satu desa kita teliti, yang teliti adalah aspek ekonominya, yang lain meneliti aspek sosialnya dan aspek-aspek yang lain. Jadi orang meneliti objek yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Itu kan bagus. Dijadikanlah temuan penelitian kita itu sebagai penelitian terdahulu, melengkapi. Jadi kalau sudah membantah, berarti ada kekurangan, terutama pada instrumen pengumpulan data. Apakah pada validitas data atau pada reliabilitas? Ada dua ya. Validitas, apakah alat ukur cocok untuk mengukur? Kalau mengukur panjang tentunya meter. Itu namanya validitas. Kalau mengukur berat tentunya timbangan. Mengukur lain dengan alat yang lain lagi. Kan begitu ya? Jadi cocok enggak penggunaan alat ukurnya? Kemudian ada reliabilitas. Setelah diukur berkali-kali hasilnya berbeda atau sama? Kalau hasilnya berbeda berarti alat ukurnya ada kerusakan
harus diganti yang lain. Tapi kalau alat ukurnya diukur berkali-kali sama hasilnya, nanti pada penelitian kualitatif nanti ditanya siapapun sama jawabannya, berarti sudah benar data itu. Tapi yang ini lain menjawab, ini kok kacau datanya ini. Jadi maka nanti akan snowball sampling yang kita gunakan nanti, akan kita bicarakan, dan triangulasi nanti akan kita bicarakan pada waktunya. Itu kita akan istirahat 5 menit lagi. Setelah itu jam 11 kita masuk kepada paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kita masih punya waktu 7 menit lagi, mungkin ada kita diskusi yang lain. Ya silakan Ustaz. Itu bisa ya Pak, penelitian penggunaan kan? Iya. Itu biasanya besarannya berapa? Tergantung judul penelitiannya. Ada yang besar, ini yang besar Pak. Ada 100 juta ini. Ya. Ada 100 juta. Belum masuk di sini. Tadi ini yang saya angkat ya, yang ada yang besar, mungkin belum masuk. Ini judulnya adalah ini judulnya. Sumatera Utara ini 100 juta lebih. Karena ini kan besar ya Sumatera Utara ya. 150 juta ingat saya. Ini kerja kelompok. Ini berapa orang kita? Ada 6 atau 7 orang. Ini saya nggak tahu. Dananya dari Pemda Sumatera Utara kalau nggak salah nih. Pemda ini. Pemda. 100 juta. Itu tergantung luas sempitnya penelitian, dan ini kan manfaat cukup berguna bagi Pemda Sumatera Utara untuk melihat. Sumatera Utara ini ada 8 etnis asli. Sumatera Utara ini. Apa keunggulan masing-masing etnis dalam rangka eksis menghadapi globalisasi? Apa keunggulan masing-masing etnis itu kita cari, kita temukan itu. Hasil penelitiannya juga segini tebalnya. Ya. Itu lebih 100 juta. Memang agak lama memang kita meneliti. Iya. Jadi itu tergantung seluas apa, serumit apa penelitian itu, maka dananya. Ya, ada yang cukup 7.500.000 sudah bisa sebuah penelitian. Ada yang 5 juta, ada 10 juta, ada 15 juta. Dan ke atas. Ya nggak mungkin lah di bawah 5 juta penelitian itu. Ya paling minim ya untuk 5 juta lah. Dan ke depan dosen tidak lagi dibiayai penelitian. Karena itu tupoksi, tugas dosen. Karena dosen nggak bisa naik pangkat. BKD-nya tadi, BKD itu kepanjangannya adalah beban kerja dosen. Itu 12 hingga 16 SKS per semester dalam 4 bidang: pendidikan, pengajaran, penelitian, kemudian pengabdian masyarakat, dan penunjang. Ada penunjang satu lagi, mengikuti kegiatan seperti ini, penunjang namanya ya. Seperti maka saya perlu dibuat surat, nanti surat permintaan, baru bisa saya pakai. Kalau nggak ada permintaan atau ada laporan bahwa mengisi acara di sini, itu nggak dinilai. Jadi Ustadz harus buat surat permintaan ke saya untuk mengisi acara seperti ini. Duluan acara surat bahkan nggak ada masalah, yang penting ada gitu ya. Jadi namanya buat saya ini penunjang, ya penunjang. Tapi kalau ini dari hasil ini dimasukkan ke jurnal, dia menjadi penelitian, tulisan, karya ilmiah. Jadi itu relatif sekali itu. Nanti akan saya sampaikan bahwa tergantung penyandang dana.
Jadi penelitian kita suruh proposal, kita ajukan dana sekian, nanti akan dipangkas. Ini nggak cocok ini. Cocok. Ya? Cocok. Jadi itu sangat relatif ya. Baik, yang lain? Tidak, kita sebelum kita istirahat ya. Oke, sampai di sini. Kita akan lanjutkan nanti paradigma kualitatif dan kuantitatif hingga jam 12. Kemudian nanti sore suruh kita bekerja. Saya harapkan nanti dari sekarang berpikir apa masing-masing judul, ya, judul yang ada mengandung variabel, mengandung masalah, dan kita ingin langsung selesai ini ada outputnya. Kalau di IAIN itu pelatihannya seminggu hingga 10 hari. Ini kita pangkas jadi 1 hari. Saya selama ini sering melakukan itu adalah 10 hari sebuah pelatihan. Ya. Ya. Hari ini kita hanya karena orangnya lebih cerdas dibandingkan di sana kan gitu. Baik, ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.